Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Heriani dalam pembelajaran Kimia SMA kelas 11. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas beberapa soal mengenai cara menghitung pH larutan garam. Nah, di sini Miss sudah menyiapkan 3 soal. Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, diketahui 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar dengan Ka sama dengan 10⁻⁵, tentukan harga pH dan alfanya. Nah, seperti biasa, langkah pertama kita adalah menuliskan apa saja yang diketahui. Jadi ada volume 100 ml, kemudian konsentrasi CH3COONA 0,1 molar, kemudian ada Ka 10⁻⁵, yang ditanya adalah pH dan alfanya. Nah, alfa adalah derajat hidrolisisnya ya. Oke, jadi perhatikan di sini garamnya itu adalah CH3COONA. Nah, garam ini terbentuk dari reaksi antara basa kuat dengan asam lemah. Jadi basa kuatnya itu NaOH, asam lemahnya itu CH3COOH. Bereaksi sehingga terbentuklah garam CH3COONA ditambah dengan H2O. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia akan bersifat ke basah ya, karena basa kuat bereaksi dengan asam lemah. Jadi, sebelum mencari pH, kita cari dulu konsentrasi OH-nya. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-, kita gunakan rumus pada video sebelumnya, di mana konsentrasi OH- itu sama dengan akar dari Kw per Ka dikali dengan M. Jadi Kw adalah tetapan kesetimbangan air, Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan M-nya adalah konsentrasinya. Kemudian tinggal kita masukkan saja angkanya. Nah, di soal itu Kw-nya tidak diketahui, maka langsung saja kita gunakan 10⁻⁻14. Ka-nya 10⁻⁻5 dan M-nya itu 0,1 molar ya. Atau bisa juga kita tulis dengan 10⁻⁻1. Kita selesaikan, konsentrasi OH-nya sama dengan akar dari 10⁻⁻15 per 10⁻⁻5. Tinggal kita selesaikan yang di dalam akarnya dulu, jadi 10⁻⁻15 per 10⁻⁻5. Jadi pangkatnya kita kurangkan, berarti minus 15 dikurang min 5, itu sama dengan min 10. Sehingga konsentrasi OH-nya itu sama dengan akar 10⁻⁻10. Kita keluarkan dari akarnya menjadi 10⁻⁻5. Nah, setelah mencari konsentrasi OH-, kita cari pOH-nya menggunakan rumus yang sama pada pembelajaran di konsep asam basa ya, untuk mencari pH asam basa. Jadi pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH-. Tinggal kita masukkan angkanya. pOH sama dengan min log 10⁻⁻5, sehingga pOH sama dengan 5. Nah, baru kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH, sehingga pH sama dengan 14 minus 5 sama dengan 9. Jadi pH larutan ini adalah 9. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung derajat hidrolisisnya atau alfa. Alfa sama dengan akar dari KH per M. KH adalah tetapan hidrolisis.
dibagi dengan konsentrasinya. Nah, rumus untuk rumus KH atau tetapan hidrolisis ini itu sama dengan KW per KA. Jadi kita substitusi saja KW per KA-nya, lalu M-nya itu tetap, sehingga rumusnya menjadi akar KW per KA dikali M. Tinggal kita masukkan angkanya. KW-nya 10 pangkat minus 14, KA 10 pangkat minus 5, dan M-nya 10 pangkat minus 1. Sehingga alfa sama dengan akar dari 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 6. Ingat, kalau pembagian, lagi-lagi seperti sebelumnya itu pangkatnya kita kurangkan. Jadi 10 pangkat minus 14 yang atas, nah pangkat yang atas dikurang dengan pangkat yang bawah. Jadi minus 14 min 6. Jadi sama dengan alfa sama dengan akar 10 pangkat minus 8. Nah, untuk mengeluarkan akar 10 pangkat seperti ini, tinggal kita bagikan saja pangkatnya dengan 2. Jadi 10 pangkat minus 8, pangkatnya itu minus 8, kita bagi dengan 2, maka hasilnya sama dengan alfa sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, biasanya alfa itu dituliskan dalam bentuk persen, maka tinggal kita kalikan saja dengan 100%, hasilnya menjadi 0,01%. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 2. (500 ml larutan NH42SO4 0,1 molar dengan KB-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Tentukan harga pH dan derajat hidrolisisnya. Oke, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Pertama ada volume ya, 500 ml. Kemudian ada konsentrasi NH42SO4 itu 0,1 molar. Kemudian ada KB-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya adalah pH dan alfa. Nah, di sini perhatikan dulu bahwa larutannya itu adalah NH42SO4. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang seperti kemarin di bagian terakhir video sebelumnya. Itu kita perhatikan yang di protik ya. Jadi ada angka 2, ini NH4-nya sebanyak 2 kali. Maka rumus untuk mencari konsentrasinya nanti itu tinggal kita kalikan 2 kalinya konsentrasinya. Oke, kita lihat saja. Nah, NH42SO4 ini terbentuk dari reaksi antara asam kuat dengan basa lemah, sehingga dia akan bersifat asam. Maka yang kita cari adalah konsentrasi H+-nya dengan menggunakan rumus akar KW per KB dikali 2M. Nah, 2M ini diperoleh karena NH4-nya di sini ada 2. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Konsentrasi H+ sama dengan seperti itu, KW-nya 10 pangkat minus 14, KB-nya 2 kali 10 pangkat minus 5, kemudian M-nya itu 10 pangkat minus 1, kita kalikan dengan 2. Tinggal kita selesaikan secara matematis, menjadi yang di atas kita kalikan, jadi 2 kali 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 1. Kita kalikan saja yang notasi 10 pangkatnya.
Jadi minus 14 ditambah minus 1 itu minus 15 per 2 kali 10 pangkat minus 5. Kita selesaikan. Konsentrasi H plus sama dengan akar dari 10 pangkat minus 10. Itu hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, langsung saja kita cari pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Sehingga pH sama dengan min log 10 pangkat minus 5. pH sama dengan 5. Nah, apabila masih bingung untuk menghitung yang logaritma seperti ini, bisa diperhatikan di video sebelumnya ya. Oke, setelah menghitung pH, kita ditanya juga derajat hidrolisisnya. Untuk mencari derajat hidrolisisnya, kita gunakan rumus yang sama dengan sebelumnya. Namun ingat, NH4-nya itu ada 2, maka konsentrasinya kita kalikan dengan 2. Jadi alfanya sama dengan akar KH per 2M. KH-nya kita substitusi dengan KW per KB. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. KW-nya 10 pangkat minus 14, KB-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian dikali dengan 2, dikali dengan M-nya 10 pangkat minus 1. Tinggal kita selesaikan. Yang atas itu tetap, yang di bawah kita kalikan dulu, 2 kali 2 itu 4. Kemudian 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1 itu sama dengan 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini hasilnya. Oke, sehingga alfa sama dengan, kita tulis bentuk sederhananya lagi. Jadi yang minus 14 min 6 itu jadinya nanti 10 pangkat minus 8. Oke. Nah, jadi ini disederhanakan seperti ini. Untuk lebih mudahnya penulisannya. Jadi yang atas itu kita buat 1 kali 10 pangkat minus 14. Yang bawah 4 kali 10 pangkat minus 6. Sehingga yang akan lebih mudah menyelesaikannya seperti ini. Jadi 10 pangkat minus 8-nya itu di atas karena nilai yang pembilangnya itu pangkatnya lebih besar tadi. Nah, ini ada 1/4 dikali 10 pangkat minus 8 ya. Nah, kita keluarkan akarnya satu per satu, jadi 1/4 itu keluarkan dari akar, kemudian 10 pangkat minus 8-nya kita keluarkan dari akar. Akar dari 1 itu plus minus 1, akar dari 4 itu plus minus 2, sehingga dapat kita tulis akar dari 1/4 itu sama dengan 1/2. Kemudian akar dari 10 pangkat minus 8, pangkatnya tinggal kita bagikan dengan 2, jadi minus 4, sehingga alfa sama dengan setengah dikali 10 pangkat minus 4. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk contoh soal nomor 3, ini soalnya dicampur ya. Jadi, jika 50 ml larutan KUH 0,5 molar dicampur dengan 50 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, tentukan harga pH jika Ka-nya 10 pangkat minus 6. Oke, kita tulis yang diketahui. Pertama ada volume KUH 50 ml, konsentrasi KUH 0,5 molar, volume CH3COOH 50 ml, kemudian konsentrasi CH3COOH 0,5 molar, Ka-nya 10 pangkat minus 6, yang ditanya adalah pH. Nah, karena kedua larutan ini dicampur, maka kita nanti memerlukan volume total. Nah, di sini volume totalnya itu kita jumlahkan saja dari volume KUH ditambah dengan volume CH3COOH.
Jadi 50 ditambah 50 itu sama dengan 100 ml. Nah, karena ini kita belum tahu garam yang terbentuk apa, maka kita buat dulu reaksinya. Jadi KOH ditambah dengan CH3COOH itu menghasilkan garam apa? Oke, kita lihat reaksinya. Di sini sudah Miss buat. KOH ditambah CH3COOH itu menghasilkan garam CH3COOK ditambah dengan H2O. Nah, mula-mula keadaan dari KOH-nya itu kita buat dalam milimol ya, kita hitung. Ingat, untuk mencari molnya kita gunakan volume dan konsentrasi. Jadi jumlah mol itu sama dengan volume dikali dengan konsentrasi. Jadi mula-mula jumlah dari mol KOH-nya ini itu berarti 50 dikali dengan 0,5. Itu sama dengan 25 milimol. Begitu juga untuk CH3COOH, volumenya 50 dikali dengan konsentrasinya 0,5, itu sama dengan 25 milimol. Nah, kemudian dia bereaksi. Ketika bereaksi, semuanya habis. Jadi KOH bereaksi 25, CH3COOH juga bereaksi 25. Sehingga menghasilkan 25 milimol CH3COOK dan 25 milimol H2O. Sehingga hasil reaksinya hanya menyisakan garam dan air saja. Nah, di sini yang kita gunakan adalah mol dari CH3COOK untuk menghitung konsentrasi garam CH3COOK. Ingat, rumus mencari konsentrasi itu adalah jumlah mol dibagi dengan volume total. Oke, tinggal dimasukkan angkanya, berarti 25 milimol dibagi dengan volume totalnya 100 ml. Itu sama dengan 0,25 molar. Nah, konsentrasi garam inilah yang kita gunakan untuk menghitung pH-nya. Jadi KOH ditambah CH3COOH ini akan bersifat basah ya. Jadi yang kita cari adalah konsentrasi dari OH-. Menggunakan rumus seperti di nomor 1 tadi ya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Konsentrasi OH plus sama dengan 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 6, itu adalah nilai dari Ka-nya. Kemudian dikali dengan konsentrasinya. Ingat, konsentrasinya kita pakai konsentrasi garam CH3COOK. Jadi 0,25 molar. Atau dapat juga kita tulis menjadi 25 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, tinggal kita selesaikan. Konsentrasi OH-nya sama dengan akar dari 25 dikali 10 pangkat minus 16. 10 pangkat minus 16 ini diperoleh dari 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi minus 14 ditambah minus 2 itu sama dengan minus 16. Oke, tinggal kita selesaikan. 25 tetap saja dibiarkan. Yang 10 pangkat kita selesaikan, jadi minus 16 min 6. Jadi minus 16 plus 6 itu sama dengan minus 10. Sehingga konsentrasi OH-nya sama dengan akar 25 dikali 10 pangkat minus 10. 25-nya kita keluarkan dari akar. Jadi akar 25 itu 5. Akar dari 10 pangkat minus 10 itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung pOH-nya.
pUH sama dengan min log konsentrasi UH min. pUH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga pUH sama dengan 5 min log 5. Sekali lagi, apabila pengerjaan log ini masih bingung, silakan cek di video sebelumnya mengenai hidrolisis garam. Oke, terakhir kita cari pH menggunakan rumus 14 min pOH. Jadi pH-nya sama dengan 14 min dalam kurung 5 min log 5, sehingga pH-nya sama dengan 9 plus log 5. Nah, itu saja contoh soal pada bagian ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Semoga kita dapat terus belajar dengan semangat dan materi ini bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Oke, Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.